Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat, dan seperti biasa yang selalu dibantu dan didampingi oleh Bu Mariyati dalam setiap kali pembelajaran. Anak-anak semuanya, hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Sehat ya, baik kalau begitu. Anak-anak, saya dan Bu Mar di sini juga dalam keadaan sehat, ya, tidak kurang suatu apa, maka kita sudah selayaknya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kenikmatan oleh Tuhan sehingga kita bisa belajar kembali bersama-sama. Nah, anak-anak semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, maka kita harus selalu beribadah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, ya. Tentunya yang beragama Islam pasti dengan melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Yang Kristen, yang Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ya, silahkan melaksanakan sesuai dengan ajarannya masing-masing, ya Bu, ya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, itu juga merupakan ajaran dari agama apapun, ya. Jadi agama apapun mengajarkan supaya kita berbakti, hormat, patuh kepada orang tua kita. Maka anak-anak, kita harus selalu menghormati, menghargai, ya, patuh terhadap ayah dan ibu kita di rumah, ya. Nah, anak-anak, kalau kita bisa menyenangkan orang tua, pasti orang tua akan membuat kita juga menjadi senang, ya Bu, ya. Akan mendoakan kita ke hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga kita akan sukses di masa yang akan datang. Anak-anak semuanya, selanjutnya anak-anak, kita harus berdoa setiap kali melaksanakan atau mau mengakhiri kegiatan. Ya, hari ini kita akan mengawali belajar kita bersama, maka yuk kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari bisa menjadikan kita lebih paham terhadap suatu ilmu yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita semuanya, dan pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita, masih berada di tema yang kedua tentang menyayangi tumbuhan dan hewan, dan di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kali ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak semuanya, setiap kali belajar kita pasti punya tujuan belajar yang harus kita capai bersama-sama. Nah, anak-anak, tujuan belajar kita hari ini, nanti setelah anak-anak selesai belajar, diharapkan yang pertama dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Yang kedua, menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Yang ketiga, menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang berikutnya, menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Dan terakhir, menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya,
untuk mencapai tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini, maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, berlatih dengan tekun juga, ya. Jangan sampai ada rasa malas, ya. Belajar dengan ikhlas, ya. Kemudian yang terakhir tentunya belajar dengan semangat. Karena dengan semangat kita pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, kembali kepada yang sudah kita pelajari kemarin, yakni pada pembelajaran yang keempat. Anak-anak sudah melakukan dramanya kemarin, bermain perannya, yang berkait dengan apa kemarin ya? Cerita apa ya? Masih ingat nggak anak? Masih nggak? Masih enggak? Iya. Masih ingat nggak? Iya. Gembala, anak gembala dan serigala. Ya, masih ingat ya? Ada yang menjadi apa? Tetangga atau orang kampung, ya. Ada yang menjadi pemilik domba, ada anak gembalanya, ya. Anak-anak semuanya, pesan yang terkandung di sana kemarin diantaranya anak-anak, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh istilahnya bercanda tapi yang tidak benar ya Bu ya, yang kelewatan ya. Itu dia berteriak katanya ada serigala, ternyata tidak ada. Nah, seperti itu enggak boleh kita lakukan, ya. Nah, anak-anak semuanya, tentunya anak-anak sudah melakukan bermain peran pada pembelajaran yang sudah kita lewati kemarin. Anak-anak, kemarin gembalanya itu, anak gembalanya kan ditugasi oleh tuan gembalanya itu untuk mengembala domba. Nah, anak-anak, domba itu sebenarnya sejenis dengan kambing ya Bu ya, sekeluarga dengan kambing, hanya berbeda pada bulunya. Bedanya itu hanya pada bulunya ya Bu ya. Bulunya lebih tebal, lebih banyak ya. Nah, sehingga bulu-bulunya yang tebal dan banyak itu bisa digunakan untuk bahan membuat kain wol. Jadi dombanya dicukur ya. Dicukur, diambil bulunya, kemudian bulu-bulunya itu diolah menjadi kain wol. Nah, itu dari bulunya. Apakah hanya dimanfaatkan bulunya? Tidak. Ya seperti kambing kalau di sini. Untuk apa? Dagingnya ya diambil, dapat dimanfaatkan, dimasak. Enak ya Pak? Enak banget. Bu Mariati suka dimasak apa Bu? Sate. Enak itu. Puyal sate, bisa dibuat gulai, ya toh? Tongseng. Dibuat tongseng. Masih banyak lagi yang lainnya. Kira-kira kalau dibuat empal gitu bisa enggak Bu ya? Bisa Pak. Bisa, enak juga ya. Iya. Bisa dimanfaatkan berbagai macam ini dagingnya. Susunya bisa diambil nggak Bu ini? Bisa Pak, susu kambing. Susunya juga bisa diambil pakai susu kambing ya. Kemudian kulitnya juga bisa dimanfaatkan untuk bermacam-macam. Itu yang suka rebana itu menggunakan kulit kambing itu. Itu yang itu menggunakan kulit kambing, tidak kulit kerbau. Kalau kulit kerbau ketebalan, kalau sapi juga ketebalan, itu biasanya menggunakan kulit kambing. Nah, anak-anak semuanya, sekarang anak-anak, setelah kita bermain peran tadi, ya, setelah bermain peran kemarin, itu ada satu pelajaran yang perlu kita garis bawahi di sana. Ya. Sekarang anak-anak, susunlah kalimat kata-kata ini menjadi kalimat yang merupakan pelajaran yang berharga dari
apa ya, dari cerita kemarin sebenarnya. Kira-kira apa ini? Menjadi kalimat apa ini? Di sini ada pertama kata lagi, Bu. Iya. Ya, lagi, tidak, pembohong, dipercaya, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun benar. Nah, kira-kira ini mana ini yang menjadi kata pertama ini kalau dibuat sebuah kalimat? Yang Pasti ada huruf kapitalnya, Pak. Oh, yang ada huruf kapitalnya. Yeah. Kalau apa enggak yang menjadi subjeknya yang mana kira-kira, Bu? Ya, kita kan kalau di kalimat bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Ya toh? Ini kira-kira yang mana? Oh, ini pembohong, ini pembohong, ini sudah diawali dengan huruf besar dan ini juga menjadi kita jadikan subjeknya. Yuk kita coba yuk. Mudah-mudahan bisa tepat sekali ini. Nah, pembohong kita pindahkan di sini. Berikutnya kata yang mana? Nana, yuk kita pilih yang mana? Setelah pembohong apa yo? Apa ya enaknya ya? Apa yo? Saya dari sini saya kepingin ini, Bu, tidak. Iya. Nah, kita coba tidaknya kita geser. Iya. Nah, setelah tidak apa, Bu? Pembohong tidak, kita ambil kata akan saja, kita akan. Iya. Iya. Pembohong tidak akan, kita ambil katanya yang lebih berikutnya pernah. Tidak akan pernah. Nah, kalau orang yang bohong itu pasti tidak akan pernah dipercaya. Nah, kita pindahkan ke sini percaya. Oh, tapi bukan ini saya kira, Bu. Kayaknya kata lagi dulu ya. Kata lagi dulu ya. Nah, kita pindahkan. Jadi pembohong tidak akan pernah lagi dipercaya. Nah, maka anak-anak jangan bohong ya. Kalau bohong sekali saja pasti tidak akan ada orang yang percaya selamanya. Nah, ini apa ya? Walaupun ya, walaupun karena kesana nggak cukup kita taruh bawah. Walaupun mereka berkata, nah, kita pindahkan ke mereka berkata benar. Ya. Sekarang sudah menjadi kalimat ya, menjadi kalimat yang baik dan bisa dimengerti isinya ya, Bu Maria. Iya. Pembohong tidak akan pernah lagi dipercaya walaupun mereka berkata benar. Nah, anak-anak semuanya, dari sini maka anak-anak kita harus selalu jujur. Nah, jujur itu apa? Jujur itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Satu misal, misal, tapi saya yakin nggak ada. Si A, kalau saya nggak pakai nama, si A mengerjakan soal, tidak dilihat sama bu guru, tidak dilihat sama pak guru, dia nyontek, lihat buku, buka buku gitu. Wah, akhirnya nilainya 100. Nah, kemudian ditanya sama bu guru, sama pak guru, kok nilaimu bagus sekali, hebat kamu nyontek enggak? Enggak pak, ya, itu kan bohong, itu tidak boleh. Nah, ketika mencontek sendiri itu sudah tidak jujur. Nah, anak-anak, maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan curang, ya. Wong sudah dilarang nyontek kok malah buka buku. Nah, itu sudah merupakan perbuatan yang tidak jujur. Maka anak-anak jangan sekali-kali seperti itu. Biasanya kalau sudah ketahuan sekali tidak jujur seperti itu nyontek, ketika ulangan nanti pak guru bu guru akan lihatin terus. Iya begitu. Ya si A, jangan-jangan si A nyontek kayak gitu ya. Maka anak-anak jangan ya. Ibaratnya kalau ada orang bilang itu kebaikan setahun akan dihapuskan oleh kejelekan satu kali saja ya. Ya, nah semuanya ingat,
yuk kita selalu berkata jujur, berperilaku yang jujur, apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu yang harus kita lakukan semuanya. Nah, anak-anak, kepercayaan orang sangat penting. Maka kita harus selalu menjaganya dengan perilaku yang baik, ya, jujur, sopan, santun, ya, sehingga orang akan percaya kepada kita. Nah, anak-anak semuanya, kalau kita berbicara sikap, sifat kita, maka bermacam-macam yang terjadi. Nah, ini ada gambar di sini. Ini gambar di sini. Nah, ini ada teman yang sedang makan. Nah, dia saling memberi, saling membantu. Ini sikap yang baik tidak? Baik ya Bu ya? Iya. Nah, saling membantu. Nah, kemudian ini yang duduk. Nah, ngomong-ngomong ini juga dengan bahasa yang baik, yang sopan, maka ini juga termasuk perbuatan yang baik. Nah, ini ada sahabatmu, temanmu, si Udin ini ya Bu ya? Ini Udin apa Beni ini? Beni ya Bu? Ini Beni ya. Beni ini melihat temannya jatuh, dia terus menolong. Nah, membantu sesama teman, membantu kawan kita ini, ya, bersikap baik kepada sesama manusia adalah pengamalan Pancasila. Sila yang keberapa? Sila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, anak-anak ya. Jadi anak-anak, kalau kita sedang bermain, kalau kita sedang apapun, ya kita kok melihat teman kita kesusahan, teman kita jatuh, ya, kesakitan, ya, kita harus segera menolong, kita harus segera membantunya, ya, anak-anak. Nah, anak-anak, tentunya anak-anak pernah, ya, membantu teman kita, membantu saudara kita, membantu orang lain, dan tentunya juga pernah dibantu ya Bu ya. Maka anak-anak, tuliskan sikap baik yang pernah kamu lakukan. Nah, di kolom ini sikap baik yang telah kamu lakukan kepada temanmu. Kemudian sikap baik yang pernah temanmu lakukan kepada kamu. Misalnya, ini saya sama Bu Mariati ini misalnya. Ini misalnya saya, ini Pak Rahmat ya. Pak Rahmat misalnya membantu Bu Mariati mengambilkan sapu atau tisu, ya, misalnya gitu. Bu Mariati misalnya, Bu Mar pernah membantu saya membelikan makanan, misalnya begitu, ya, seperti itu. Contohnya Bu ya, seperti itu. Dan lain-lain. Nah, ini silahkan anak-anak tuliskan di sini. Nggak usah banyak-banyak, ini kolomnya banyak, tapi kita cukup 3 saja Bu ya. Iya, 3 saja sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Pak, ya. itu sikap yang dilakukan di rumah atau di sekolah? Di rumah saja. Ini di rumah. Yang di sekolah sudah kemarin ya, maka sekarang yang di rumah. Berarti ayah ibu ya Bu ya. Iya. Tadi bukan saya dengan Bu Mariati, ini ayah dengan saya atau ibu. Misalnya kalau Bu Mariati di rumah membantu siapa Bu? Yang di sini Bu, kira-kira contohnya Bu. Membantu suami itu Pak. Membantu suami. 2 orang. Menyiapkan makanan ya Bu. Bu Mariati menyiapkan makanan untuk suaminya. Karena tinggal 2 orang, suami biasanya apa Bu yang dilakukan suami Bu? Membersihkan kendaraan. Menyiapkan kendaraan kalau mau berangkat kerja. Sebelum berangkat. Ya, ini luar biasa, perlu ditiru. Sama Pak Rahmat juga begitu ya. Di rumah banyak yang dilakukan Pak Rahmat. Seperti apa? Seperti kalau pagi itu Pak Rahmat biasanya sama seperti suaminya Bu Mariati ini, mengeluarkan kendaraan dari dalam garasi harus dikeluarkan. Kalau istrinya Pak Rahmat mengeluarkan sendiri biasanya nggak bisa.
Maka saya keluarkan dulu kendaraannya, saya panasi, saya bersihkan gitu. Berarti itu sikap yang dilakukan di rumah ya Pak? Ya, di rumah. Dengan anggota keluarga Dengan di rumah anggota ya? keluarga. Oh iya. Nah, terus biasanya ketika Pak Rahmat mengeluarkan gitu, anaknya Pak Rahmat ini, di sini anaknya Pak Rahmat juga terus bantu mengeluarkan kendaraan, kemudian membersihkan. Karena kendaraannya nggak satu Bu, kalau satu nggak bisa jalan. Istrinya Pak Rahmat kerjanya di sana, Pak Rahmat di sini kan nggak bisa jalan, ya. Seperti itu. Nah, ini ya, jadi ini apa yang kamu lakukan kepada ayahmu atau ibumu atau adikmu, ya. Jadi di sini apa yang dilakukan adikmu atau ibumu atau ayahmu? 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Di buku apa Bu? Buku tugas. Di buku Ya. tugas. Jangan lupa dikasih tugas tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-5. Seperti itu ya. Kemudian kalau sudah begitu, kamu ceritakan. Coba kamu bercerita kepada siapapun yang ada di sekitarmu, mungkin kepada ayah, kepada ibu ya. Kamu ceritakan apa yang sudah kamu lakukan terhadap teman atau terhadap saudara ya, berarti ini ya, karena di rumah. Jelas ya anak-anak ya? Ya, kalau sudah jelas, yuk kita lanjut. Nah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar banyak tentang Pertukaran pada perkalian. Ya, sifat pertukaran. Sifatnya hilang. Sifat pertukaran pada perkalian. Yang depan boleh ditaruh belakang dan seterusnya. Nah, sekarang anak-anak, Rahmat kepingin tahu anak-anak sudah paham apa belum ya? Maka kerjakan ini. Tereng. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudah sekali. Saya kasih bocoran 1 ya Bu ya. Ini di sini dikira-kira angka berapa? 7. Ini dari sini pindahkan ke sini. Kemudian yang di sini, ini aja pindah ke sini. Udah selesai. Hanya gitu doang. Bisa anak-anak? Yang ada di ruas kanan pindah ruas kiri. Yang ada di ruas kiri pindah ruas kanan. Gitu gampang banget ya. Bisa ya anak-anak ya? Ya, ini dikerjakan di buku tuh matematika kamu. Jangan lupa tugas tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ke-5, tanggalnya berapa. Nah, begitu anak-anak semuanya, belajar kita hari ini cukup menyenangkan, cukup berapi-api ini. Ya, yuk, karena sudah paham semuanya, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan merefleksikan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, banyak tadi ya. Ada bercerita, ada sikap, ada membuat kalimat ya. Ada apa tadi? Menghitung atau sifat pertukaran. Nah, bagaimana perasaanmu saat bermain peran? Kemudian menuliskan pengalaman berbuat baik, ya, menyelesaikan soal-soal penjumlahan. Ini bukan penjumlahan ya, ini perkalian ya. Ini bukan penjumlahan. Perkalian yang memiliki sifat pertukaran. Kemudian yang berikutnya, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Wah, ini berbeda-beda, silahkan. Informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Ya, silahkan, ini pasti juga berbeda-beda. Caranya bagaimana? Silahkan bertanya. Karena malu bertanya, sesat di jalan. Jangan takut bertanya, tidak apa-apa ya. Jangan takut ditertawakan ketika kita bertanya. Wah, kamu hanya gitu aja nggak bisa. Loh, jangan salah. Orang yang bisa bertanya itu biasanya dia bisa, yang tapi tahu, yang tahu dia, tapi dia perlu mungkin membutuhkan lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, ya. Maka anak-anak harus berani bertanya. Kepada siapa?
kepada siapapun. Ya. Nah, selain bertanya, anak-anak juga harus mau membaca. Nah, jangan lupa baca buku, karena membaca itu sangat penting. Baca apa saja, bahkan Islam mengajarkan bahwa kita itu harus membaca. Rasulullah saja ketika Al-Quran diturunkan pertama dengan kata Iqra, bacalah, suruh membaca. Maka kita harus mau membaca. Hari ini belajar kita sampai sini dulu. Yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan harapan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari bersama hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau yang tidak mengenakan anak-anak semuanya. Sekali lagi Pak Rahmat dan Bu Mar minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya sampaikan. Kemudian jangan lupa, kalau anak-anak suka dengan videonya, di like, kemudian jangan lupa di share kepada siapapun, termasuk pada grup-grup sosial media kalian. Barangkali di sana ada saudara-saudara kita, ada teman-teman kita yang kebetulan belajar di kelas 3 juga, biar bisa ikut belajar bersama-sama kita. Yang terakhir, anak-anak semuanya, silakan yang baru bergabung atau tombol subscribe-nya masih merah, dilihat, coba dilihat di bawah itu. Kalau tombol subscribe-nya masih merah, dipencet tombol subscribe-nya. Oke, sekali lagi terima kasih, selamat belajar, selamat berlatih, karena belajar dan belajar lagi dengan semangat pasti bisa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.